Alamin. Hari ini kita membahas surah Al-Baqarah ayat 116 sampai 121. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu ittakhadallahu walada. Dan mereka berkata, siapa ini? Orang-orang kafir, yaitu orang Nasrani, orang Kristen. Ittakhadallahu walada, Allah itu punya anak. Allah itu punya anak, namanya Isa alaihissalam. Subhanahu, maha suci Allah. Ballahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Bahkan apa yang ada di langit dan bumi adalah kepunyaan Allah. Semua tunduk kepada Allah. Bagaimana Allah punya anak? Maksudnya adalah dalam tafsir Jalalain dijelaskan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Mahali adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani Kristen mengakui bahwasanya Allah itu punya anak. Orang Yahudi mengatakan yaitu anaknya Allah adalah malaikat Jibril. Orang Nasrani mengatakan Allah itu punya anak namanya Isa Al-Masih. Ya, karena itu Allah menjelaskan subhanahu, maha suci Allah. Ya, kita mensucikan dari apa yang dikatakan oleh Yahudi dan Nasrani. Ya. Orang Yahudi Nasrani, kaum musyrikin, Allah mengambil seorang anak pada dirinya. Maha suci Allah dari ucapan yang batil ini. Bahkan segala sesuatu yang di bumi ini adalah milik Allah. Semuanya adalah hamba Allah. Mereka semua patuh kepada Allah. Mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Nukasir dijelaskan ayat ini mengandung jawaban atas klaim orang-orang Nasrani, laknat atas mereka, dan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang musyrikin yang menganggap malaikat sebagai anaknya Allah, putra putri Allah. Allah mencaci mereka karena klaim mereka dan pernyataan mereka bahwa Allah itu punya anak. Maha suci Allah, maha bersih Allah dari segala apapun kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menceritakan bahwasanya tidak mungkin Allah itu punya anak. Bahkan dalam surah Al-Ikhlas sangat jelas kan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Juga dijelaskan di dalam surah Maryam, ya, yaitu langsung terjemahnya, bagaimana mungkin Allah mempunyai anak? Dia pencipta langit dan bumi. Dia menciptakan segala sesuatu. Dia punya segala sesuatu. Ya, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak, enggak mungkin. Itu ucapan sampai bumi ini belah, gunung runtuh. Karena mereka mengatakan Allah yang Maha Pemurah punya anak. Tidak layak bagi Allah itu punya anak. Dan tidak ada seorang pun di langit dan bumi kecuali akan datang kepada Allah selaku seorang hamba. Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung dengan hitungan yang sangat teliti. Ini dalam surah Maryam. Ya. Jadi sangat jelas di ayat ini bahwa ucapan daripada orang Yahudi dan orang Nasrani itu sangat-sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu, maha suci Allah. Nah, inilah jawaban ya ayat ini atas apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Yahudi itu namanya Uzair. Uzair itu putra Allah. Sedangkan Nasrani adalah Isa, putra Allah. Orang musyrik, malaikat, putri Allah. Ya, milik Allah, pencipta langit dan bumi. Enggak mungkin lah. Uzair, Isa, malaikat itu adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan. Ya, dalam ini penjelasan saja. Dalam ayat kemudian ayat 117, Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innamal yaqulu lahu kun fayakun. Allah lah pencipta langit dan bumi, dan apabila Allah berkehendak cukup mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka jadilah. Jadi pencipta, pemula, penemu langit dan bumi adalah Allah. Jadi enggak mungkin Allah itu punya anak. Kalau Allah ingin menciptakan sesuatu hanya cukup mengatakan kun fayakun. Ya. Apapun yang Allah
kehendaki sangat mudah bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah adalah zat yang menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh terlebih dahulu. Allah menciptakan langit dan bumi, enggak ada contohnya. Allah sendiri yang menciptakannya. Jadi jadilah sangat mudah. Ini juga kita baca dalam surah Yasin kan, innama amruhu ija arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ya, apabila Allah menghendaki sesuatu, maka cukup mengatakan kun, jadilah, maka jadilah. Jadi Allah menciptakan, menjelaskan di dalam ayat ini kesempurnaannya, kekuasaannya, keagungannya, kerajaannya. Dia menetapkan suatu perintah, dia menghendaki keberadaan, hanya cukup mengatakan kun, jadilah, maka jadilah. Allah lah pencipta langit dan bumi. Ya, Allah lah menetapkan, mengadakan, mewujudkan. Tidak ada halangan bagi Allah. Ya, jadi nggak mungkin Allah itu punya anak. Orang-orang yang mengatakan itu adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang kafir. Ya, Yahudi. Makanya ketika kita membaca Al-Fatihah dalam tafsir Jalalain kan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa itu maghdub? Yahudi. Apa itu dhalin? Nasrani. Jadi ketika kita minta di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya yang telah engkau bernikmat. Jalannya para nabi, para syuhada, para siddiqin, para salihin. Bukan ghairil maghdub, bukan jalannya orang yang dibenci. Siapa itu? Yahudi. Bukan juga jalan orang Nasrani. Itu dalam surah Al-Fatihah, dan itu selalu diulang-ulang oleh kita kan. Dan rukun dalam sholat adalah surah Al-Fatihah. Redaksi ini memberi kesan bahwa wujud sesuatu itu telah ada sebelum adanya. Kata jadilah, dia berkata apa yang dijadikan jadilah. Ini disampaikan dalam tafsir Misbah Pak Quraish Shihab. Ya. Kemudian ayat 118 secara singkat saja. Wa qala allazina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah aw ta'tina ayah. Dan orang-orang yang tidak mengerti berkata, mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami? Ini kata orang-orang Yahudi ini. Kadzalika qala allazina qablihim misla qaulihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan ucapan seperti itu. Hati mereka sama. Sungguh kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami Allah kepada kaum yang yakin. Ya. Jadi orang-orang kafir Mekah waktu itu mengatakan kepada Rasulullah Muhammad SAW, mengapa Allah itu tidak berbicara dengan kami langsung? Kamu ini kan Rasul. Datangnya kamu ini kepada kami suatu tanda bukti. Ya, kalau kami ingin menyembah Allah, ya harus kami ngobrol dengan Allah, bicara langsung dengan Allah. Ini ucapan ini sama dengan ucapan-ucapan dulu Bani Israel juga begitu. Ya, mereka membangkang. Ya, mereka meminta hal yang aneh-aneh. Pembangkangan ini. Makanya ayat ini adalah bujukan bagi Nabi Muhammad SAW sebagai tanda sehingga mereka beriman kepada Allah. Nah, orang-orang jahil dari kalangan ahlul kitab, Yahudi Nasrani dan selain mereka yang berkata kepada Nabi Muhammad SAW dengan menampakkan sikap penentangan, mengapa Allah tidak berbicara dengan kami secara langsung saja untuk memberitahukan kepada kami bahwa kau ini, hai Muhammad, itu benar utusan Allah, atau engkau datang kepada kami mukjizat dari Allah menunjukkan kebenaran ucapanmu. Ucapan model ini telah dilontarkan umat-umat sebelumnya kepada Rasul sebagai bentuk penentangan, bentuk kesombongan, keangkuhan karena kesurupan hati orang-orang terdahulu dan orang-orang yang kemudian dalam kekafiran dan kesatan. Sungguh kami Allah telah menjelaskan ayat-ayat bagi orang-orang yang benar karena dengan pembenaran yang pasti, karena mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti ajaran mereka. Dalam tafsir Katsir diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rafi bin Huwailah berkata kepada Muhammad, wahai Muhammad, ini asbabun nuzulnya namanya, jika kamu memang seorang utusan Allah,
sebagaimana yang kamu katakan, maka berbicara Allah sehingga dia berbicara kepada kami, sehingga kami mendengar langsung ucapan Allah. Ini nantangin nih. Mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami, ya, atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kami? Al-Qurtubi meriwayatkan bahwa makna mengapa Allah tidak langsung berbicara kami, yaitu berbicara langsung pada kami dengan kenabianmu ya Muhammad. Nah ini adalah makna secara zahir dari konteks ini. Wallahu alam. Ini ya asbabun nuzulnya seperti itu Pak. Ayat 118. Ayat ini lanjutan dari ucapan sesat dan bodoh yang diucapkan oleh orang-orang kafir. Sebelumnya mereka mengatakan Allah punya anak, itu Bani Israel, kaum musyrikin Mekah. Lalu sekarang mempertanyakan mengapa Allah tidak bicara langsung begitu. Sebelum menjawab, Allah terlebih dahulu menghibur Nabi dengan berfirman, demikianlah orang-orang sebelum mereka, Bani Israel, Nabi Musa, umat Nabi Musa alaihissalam, yang mengatakan ucapan yang sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dahulu. Leluhur mereka juga mengajukan permintaan sama, ingin meminta kepada Nabi Musa agar diperlihatkan zatnya Tuhan Allah itu seperti apa, pengen langsung lihat. Seperti itulah. Mereka tidak percaya ya kalau tidak melihat Allah secara terang, secara jelas. Ya, silakan. Ya. Ini kesesatan mereka ini. Ini tanda-tanda memang ucapan ini terus berlangsung sampai kiamat sebenarnya Pak ya. Ayat 119. Inna arsalnaka bil haqqi basira wa nazira. Sesungguhnya kami telah mengutusmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam basira wa nazira. Ya, basira ini pembawa berita gembira. Nazira membawa berita peringatan. Berita gembiranya adalah kalau orang beriman mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, mendapatkan ridho Allah, yaitu dengan surganya Allah. Dan juga Rasulullah ini adalah nazira, pemberi peringatan. Kalau maksiat, durhaka, maka celaka dunia akhirat, mendapatkan murka Allah dan neraka Allah. Ya, wala tusalu an ashabil jahim, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka. Nah ini artinya Rasulullah itu dia tidak diminta. Apa maksud ayat ini? Sungguhnya kami telah mengutus Muhammad dengan kebenaran, dengan petunjuk sebagai pembawa berita gembira. Barang siapa yang memenuhinya, ia akan mendapatkan surga. Dan pembawa peringatan bahwa siapa yang menolaknya akan masuk neraka. Dan kamu tidak dimintai pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka. Ya, tidak menjadi soal bagimu jika mereka tidak beriman. Tidak menjadi soal bagimu ya Muhammad kalau orang kafir tetap kafir, karena kewajibanmu hanyalah menyampaikan, bukan memberikan hidayah. Hidayah itu Allah yang memberikan. Dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan, sungguh kami telah mengutusmu wahai Rasul dengan membawa ajaran agama yang benar, yang dikukuhkan dengan hujah, dengan mukjizat. Sampaikanlah ajaran agama itu kepada manusia dengan memberikan kabar gembira bagi orang-orang mukmin bahwa mereka mendapatkan kebaikan di dunia wal akhirah, ya, yaitu kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan juga peringatan kepada orang yang menentangnya dengan siksaan Allah, dengan nerakanya Allah, celaka dunia dan akhirat. Nah ini, jadi ayat ini menyampaikan kepada kita bahwa Rasulullah itu tugasnya hanya menyampaikan, bukan memberikan hidayah. Hak prerogatif hidayah itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi petunjuk itu, hidayah itu kita syukuri, makanya kita jaga hidayah ini sampai ruh ini berpisah dengan jasad kita. Ya, dijelaskan ya lebih lengkap lagi, yaitu dalam tafsir Misbah Pak Qori Shihab. Ayat ini ditujukan langsung kepada Nabi Muhammad SAW, disertai dengan kata yang mengandung pengukuhan. Itu ya, pengukuhan, yaitu Nabi Muhammad itu adalah pembawa kebenaran. Ya, memilih beliau sebagai Rasul yang benar, yang hak. Itu
keengganan mereka, orang kafir nggak percaya, itu kan membuat Rasulullah sedih, risau. Makanya Allah Subhanahu wa taala di ayat 119 ini, ya, Rasulullah tidak diminta pertanggungjawaban setelah, ya, jangan terlalu sedih, jangan terlalu risau dengan keadaan orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 120 Al-Baqarah. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi millatahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan ridha, tidak akan senang sehingga kamu, hai kita nih umat Rasulullah SAW, mengikuti agama mereka. Qul, katakanlah, inna hudallahi wal huda, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Wa nitabata ahwahum ba'dallazi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min wali wala nasir. Dan sungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka, saat datang pengetahuan datang pada, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Ya. Jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya Yahudi, Nasrani tidak akan ridho, tidak akan rela, sehingga Nabi Muhammad kita, ya, meninggalkan agama Islam dan mengikuti agama mereka sampai kiamat begitu. Makanya Yahudi itu, Nasrani itu berdakwah dengan berbagai cara, melalui olahraga, melalui fashion, melalui pakaian, melalui makanan, melalui kebudayaan, melalui ekonomi, melalui politik, sosial, seluruh aspek kehidupan. Gak apa-apa dia agamanya Islam, tapi cara rumah tangganya cara Yahudi, cara politiknya cara Nasrani, cara ekonominya cara mereka, begitu. Begitulah begitu. Tahapan-tahapan mereka begitu. Akhirnya tanpa sadar kita mengikuti agama mereka. Nauzubillahi min zalim. Ayat ini awalnya hitop kepada Nabi Muhammad, ditujukan pada Nabi Muhammad, tapi juga ditujukan kepada kita umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan puas terhadap Nabi Muhammad selama-lamanya sampai kita, Nabi Muhammad, kita umatnya mengikuti agamanya mereka. Makanya fokuslah kita mencari doa Allah, ya, dengan menyampaikan kebenaran bahwa sebenar-benarnya petunjuk itu adalah petunjuk Allah. Ya, Nabi Muhammad diutus oleh Allah adalah petunjuk yang sejati, adalah Islam, agama yang lurus, agama yang benar, agama yang sempurna. Nah ini ya. Jadi di dalam tafsir Misbah diceritakan orang-orang beriman akan sangat rela dan senang, ya, kalau orang-orang Yahudi itu, ya, kita mengikuti mereka, mereka akan senang gitu. Mereka akan senang, ya. Nah mereka kebalikannya, orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan senang, ya, kalau kita ini, ya, masih mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, begitu. Ayat ini menyatakan bahwa orang Yahudi, orang Nasrani sama sekali tidak akan meninggalkan agama mereka, walaupun Nabi Muhammad mengajak mereka sekuat tenaga. Karena bagaimana mungkin mereka akan meninggalkan agama mereka, padahal mereka tidak rela, kecuali Nabi Muhammad mengikuti mereka. Sedangkan mengikuti agama mereka adalah suatu yang sangat mustahil. Ya. Nah, itulah dakwahnya mereka itu dengan berbagai cara. Makanya jangan kita lengah dengan dakwahnya mereka, ya, dengan cara-cara mereka, agar kita mengikuti tahap demi tahap, ya, tanpa kita sadari aturan-aturan Yahudi dan Nasrani. Akhirnya, ya, banyak orang-orang yang murtad dari agama Islam. Nauzubillah min dzalik. Itu mereka senang banget kalau udah murtad, ya. Alladzina atainahumul kitab yaslunahu haqqa tilawatih, ayat 121. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab padanya, mereka membacanya dengan sebenar-benarnya. Ulaika yu'minuna bih, mereka itu beriman kepadanya. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang ingkar kepadanya, maka itulah orang-orang yang khasir, orang-orang yang rugi.
orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab, yaitu Taurat kepada umatnya Nabi Musa, Injil kepada umatnya Nabi Isa. Mereka membaca dengan sebaik-baiknya. Mereka mengikuti kandungan dengan sebenar-benarnya. Mengimani semua yang terkandung di dalam kitab Taurat, kitab Injil. Mereka beriman kepada semua para nabi. Mereka beriman kepada penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad dan kepada apa yang diturunkan kepadanya. Adapun orang-orang yang merubah isi Taurat, isi Injil, dan menyembunyikan sebagian isinya, mereka itulah orang yang ingkar kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa orang yang ingkar, mereka itulah orang yang paling besar kerugiannya. Jadi ayat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang membaca kitab Taurat dan Injil. Ada memang yang beriman, ada beriman kepada Muhammad, akhirnya masuk Islam. Tapi yang tidak beriman ya makin jauh dari aturan mereka, dari aturan kitab Injil dan Taurat yang mereka baca. Ya, ketika di zaman Nabi Muhammad ya Pak ya. Kalau sekarang Taurat Injil ini saya belum tahu persis apakah masih ada yang asli ya. Ya, sebab udah banyak pembongkaran. Ada ayat yang ditambah, ada ayat yang diganti, ada ayat yang dikurangi dari Taurat Injil yang sekarang ada. Ya. Nah, ini. Nah, dalam riwayat Ibnu Abbas, ya, mereka mengikuti dengan sungguh-sungguh. Mereka membaca ayat ini. Ya, membaca ayat-ayat dalam Taurat, mereka beriman dengan Nabi Muhammad. Nah, inilah orang yang beriman namanya. Nah, dalam tafsir ringkas Kementerian Agama, orang Yahudi dan Nasrani telah kami beri kitab suci, Taurat dan Injil. Mereka membacanya, mereka mengikuti ajarannya, mereka tidak melakukan perubahan apapun. Mereka itulah orang yang beriman. Ya, mereka ini orang yang beriman. Di antara beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir, khatamun nabiyyin. Tapi mereka yang mengubah, ya, yang tidak mengimani Nabi Muhammad, dan itulah yang disebut orang-orang yang ingkar. Itulah orang-orang yang celaka, orang-orang yang rugi dunia dan akhirat. Auzubillahi min zalik. Ya. Jadi di dalam ayat yang kita baca ini, ya, kita bisa mengambil kesimpulan. Ya. Yang pertama kesimpulannya ayat 116. Allah tidak punya anak dan dia tidak memerlukan sesuatu pun dalam mengurus makhluknya. Dia Allah kekal selama-lamanya, Khaliq, ya, hanya Allah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian kesimpulan 117, Allah menciptakan alam ini dengan tidak mencontoh kepada sesuatu yang ada. Semuanya ada atas kehendaknya. Qul fayakun, jadi jadilah. 118, ayat ini adalah lanjutan dari ucapan sesat dan bodoh yang diucapkan oleh orang-orang kafir. Kalau sebelum mereka mengatakan Allah punya anak, di ayat 118 Bani Israel, kaum musyrikin mempertanyakan mengapa Allah tidak bicara langsung dengan mereka. 119, ayat ini ditujukan langsung kepada Nabi Muhammad yang disertai dengan kata pengukuhan. Sungguhnya kami telah mengutusmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan membawa kebenaran. 120, ayat ini menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak akan meninggalkan agama mereka walaupun Nabi Muhammad mengajak mereka sekuat tenaga. Makanya mereka tidak akan rela, tidak akan ridho sehingga kita mengikuti agama mereka. 121, kesimpulannya orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membaca dengan sebenar-benarnya Taurat dan Injil, mengikuti tuntunannya, ya, apa yang diturunkan Allah. Mereka tidak merubah satupun. Mereka itu beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, itulah orang yang mendapatkan hidayah. Tapi ketika mereka merubah ayat di dalam Taurat dan Injil, mereka itulah orang yang rugi, celaka di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dari ayat yang kita baca 116 sampai 121. Sebelum tutup dengan doa, kalau